Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar ungkapan permintaan maaf. Sebelum itu, kita mengenal apa itu permintaan maaf. Kapan sih kita menggunakan ungkapan permintaan maaf? Lalu kepada siapa kita harus meminta maaf? Ada yang tahu? Nah, ungkapan permintaan maaf dilakukan ketika kita melakukan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Ingat ya, harus segera meminta maaf. Jangan ditunda-tunda. Contohnya, kita bisa meminta maaf kepada keluarga kita, ayah kita, bunda kita, kakak-kakak kita, atau adik-adik kita. Atau juga kepada teman kita, bibi atau paman kita. Dan juga pada guru kita. Kalau kita melakukan kesalahan, maka segeralah meminta maaf. Ingat ya, segera meminta maaf. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam meminta maaf. Itu meminta maaf harus dilakukan dengan tulus dan jujur. Ingat ya, dilakukannya dengan tulus dan jujur, tidak boleh dengan paksaan. Lalu kita berniat di dalam hati tidak mengulangi kesalahan lagi. Jadi di dalam hati kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Lalu gunakanlah kalimat yang santun saat meminta maaf. Misalnya, maafkan aku ya ibu telah menjatuhkan vas bunga ibu. Lalu segeralah meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Nah, jangan ditunda-tunda kalau meminta maaf. Berarti kalau sudah melakukan kesalahan, kita segera melakukan meminta maaf. Dengan demikian, kerukunan tetap terjaga. Jadi tidak ada yang berantem, tidak ada yang marah. Nah, berarti kita harus segera. Lalu, contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, ingat ya, di dalam ungkapan permintaan maaf terdapat kata maaf. Yang pertama, maafkan aku Beni, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Yang kedua, Ibu, aku minta maaf, aku telah merusak bunga ibu. Yang ketiga, maafkan aku Lani, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Keempat, Bu Guru, aku minta maaf karena datang terlambat. Kelima, Kakak, maafkan aku tidak sengaja makan kuemu. Nah, itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Ingat ya, permintaan maaf harus menggunakan kata maaf. Lalu ada contoh ungkapan permintaan maaf dan percakapan berserta tanggapannya nih. Contohnya, Udin mohon maaf saya lupa membawa bukumu. Lalu kata Udin, tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Gitu. Nah, ketika ada yang berbuat salah kepada kita, lalu mereka meminta maaf, kita harus memaafkan mereka. Jangan kita malah marah-marah. Ya, contohnya seperti Siti dan Udin. Lalu, ada lagi contohnya. Nah, di sebelah sini. Contoh dari kakak dan adik. Kalau ini kan dari teman, nanti ada kakak dan adik. Oke, contoh dari kakak dan adik adalah seperti ini. Mohon maaf ya kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Lalu kata kakak, tidak apa-apa dik, kakak memaafkan kamu. Lain kali hati-hati ya. Nah, itu adalah percakapan permintaan maaf kakak dan adik. Oke, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.